Assalamualaikum, jumpa lagi di video Umi. Hai bunda hebat semuanya, kali ini Umi mau berbagi resep nih bagaimana cara Umi membuat pecel. Nah, pecel di sini sudah Umi tulis resep lengkapnya di deskripsi box. Jadi silakan ditonton di deskripsi box ya. Nah, untuk bahan utamanya seperti biasa ada kacang tanah. Kacang tanahnya ini 500 gram, tapi nanti hasilnya bakal menjadi 1 kilo. Wow, lumayan ya, lumayan hemat daripada kita harus membeli instannya atau jadinya di toko. Selanjutnya ada gula merah, ada bawang putih, cabai rawit sesuai selera, ada daun jeruk, kemudian asam jawa secukupnya. Dan di sini juga Umi ada cabai merah yang sudah Umi giling. Jadi Umi punya stok cabai merah yang sudah digiling dan Umi simpan di freezer ya. Jadi Umi ketika mau perlu atau mau ambil, Umi bakalan keluarkan dari freezer sebentar, kemudian kita ambil secukupnya. Dan di sini kemudian ada kencur yang sudah Umi kupas dan Umi simpan di freezer. Jadi untuk bumbu dapur Umi simpan semuanya di freezer. Dan selanjutnya kita goreng nih si kacangnya. Kita goreng sampai dia itu matang dan berubah warna kecoklatan. Untuk ke tingkat matangannya silakan disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan selanjutnya kita goreng mateng si bawang putih dan juga kencurnya. Kita goreng sampai dia itu layu dan sedikit agak kecoklatan, karena supaya nanti hasilnya lebih enak dan lebih wangi aja gitu. Dan selanjutnya kita satukan jadi satu wadah bersama si kacangnya tadi. Dan kita buang bagian tengah dari si daun jeruknya dengan cara seperti ini ya. Kita buang tulangnya aja gitu supaya aromanya lebih keluar nanti. Selanjutnya kita iris tipis-tipis si gula merah ya. Kita iris semuanya supaya nanti pada saat blender lebih mudah aja untuk kita blender semuanya. Lalu kita satukan dengan si kacang tadi. Dan di sini ada asam jawa yang sudah Umi tambahkan air panas, kemudian Umi ubek sedikit aja, sebentar aja, supaya nanti Umi bisa milih nih bagian si biji-bijinya supaya nanti lebih enak pada saat Umi blender nantinya. Kemudian kita blender semuanya hingga habis. Nah, di sini Umi nggak punya chopper, jadi Umi pakai blender dengan cara ditambahkan air secukupnya hingga dia itu halus dan rata sesuai dengan selera. Untuk kehalusannya sendiri bisa disesuaikan dengan sesuai selera ya. Kalau Umi sih enaknya lebih seneng si dia itu halus gitu. Dan setelah di blender kita masukkan ke dalam wajan yang sudah kita siapkan. Siapkan wajannya itu yang lebih besar ya supaya bisa menampung semua blenderan dari si kacangnya tadi. Kita lakukan semuanya hingga habis dan si asam jawanya Umi taruh di akhir ya supaya lebih gampang aja untuk kita blender. Di sini sudah semuanya masuk dalam wajan, lalu Umi tambahkan si cabai merah besarnya tadi. Kita masak semuanya hingga dia itu agak kering dan sedikit agak kesat daripada yang saat ini. Nah,
video kali ini adalah saat Umi membuat bumbu pecel dan juga rempeyek koin. Nah, untuk rempeyek koinnya next setelah Umi upload video ini ya. Kita biarkan semuanya hingga dia itu agak sedikit kering, dan jangan lupa ketika sudah agak kering seperti ini tambahkan garam, gula, dan juga micin sesuai selera. Jadi untuk bumbu-bumbu gula garamnya ini kita masukkan di akhir ya, supaya dia itu bisa pas dengan rasanya. Kalau di saat awal kita sudah ngasih garam dan gula, dia itu bakalan agak sedikit asin ketika sudah agak kering nantinya. Kita aduk semuanya hingga dia itu kering. Nah, ini dia hasilnya. Ini untuk Umi sendiri, ini tuh gak terlalu kering ya. Dia itu ketika kita ambil, dia tuh bakalan jatuh langsung pada saat kita mengambilnya lewat si syutilnya ini. Jadi kalau pengen yang lebih kental lagi, bisa dimasak hingga kental yang diinginkan. Bumbu yang basah seperti ini, sedikit basah seperti ini, sudah kelihatan ya kalau ini tuh agak basah dan gak terlalu kental gitu. Ini tuh menghasilkan 3 wadah seperti ini. Nah, untuk Umi pribadi biasanya Umi akan simpan di kulkas, freezer untuk yang mau ditaruh lebih lama lagi. Tapi untuk 1 wadah biasanya Umi simpan di kulkas bagian bawah dan bakalan Umi makan untuk sehari-hari atau sesuai dengan keinginan. Nah, bagaimana caranya supaya nanti bisa lebih enak dan lebih awet saat kita simpan walaupun tanpa di suhu kulkas? Nah, begini caranya ya. Nah, untuk Umi sendiri kita keluarkan dulu semuanya dari freezer. Kemudian kita oseng lagi, kita tumis, kita masak lagi seperti ini hingga dia itu agak kering. Keringnya itu apa ya, dia itu bakalan mengeluarkan minyak-minyak di pinggir-pinggiran si wajannya ini. Minyak-minyak di pinggir wajan ini tadi kita masak dan dia itu bakalan ngeluarin ada minyak gitu loh. Minyaknya seperti ini nih. Nah, ini kalau sudah ada kayak gini, dia itu sudah set banget dan dia ini tuh sudah bakalan awet hingga sebulan atau bahkan 2 bulan. Dan ketika kita ngambil pakai syutil, dia itu gak langsung jatuh gitu loh. Dia itu bakal tetap aja nempel di syutilnya, bahkan di ini tuh agak sedikit berat. Dan kalau kita taruh di wadah yang sama, dia tuh bakalan menghasilkan 50% dari si wadah yang pertama tadi. Misalnya wadah pertama tadi itu ada 2 mangkok besar. Nah, itu tuh kalau sudah kering seperti ini bakal menghasilkan 1 mangkok besar dengan berat yang sama. Nah, untuk video selanjutnya Umi akan buat rempeyek koin, jadi silakan ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.